Halo Dio, Halo Mbak, apa kabar? akhirnya ketemu juga ya meskipun Iya, online. Lagi di mana nih? lagi di Jakarta. Mbak. Oke, oke. Kita mulai aja ya, karena Dio katanya mau ke dokter gigi ya. Iya Mbak, Oke, makasih. sebelumnya terima kasih juga ya udah mau hadir siang ini. Halo, Makasih ini ada banyak Mbak beberapa atas teman-teman undangannya. yang sudah hadir. Biasanya kalau di live kita orang-orangnya akan keluar masuk. Selamat datang yang sudah hadir dan selamat datang kembali yang sudah mengikuti event-event kita. Ini adalah batch kedua dari LAC IT Tea Time Series. Sesi kali ini tuh sebetulnya sangat spesial karena selain sesi ini tuh penutup batch kedua dari LAC IT Tea Time Series, hari ini juga sekaligus memperingati Hari HAM sedunia yang jatuh pada hari ini, tanggal 10 Desember. Sesuai dengan pembahasan hari ini, Human Rights Activism dengan narasumber kita hari ini, Dio Vio Alfat. Dio adalah pendiri dari Sandia Institute of Peace and Human Rights dan Legal Associate dari UNHCR Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, nanti kita diskusi lebih banyak sama Dio. Saya mau memberikan sedikit pengantar dulu mengenai topik kita pada hari ini. Seperti yang diketahui teman-teman yang sudah mengikuti seri-seri kita yang sebelumnya, sosiolegal kan mau melihat bagaimana hukum atau konsep hukum pada level operasionalisasinya. Maka HAM menjadi salah satu konsep yang dikaji dalam sosiolegal. Salah satu buku yang mengulas hal ini sebetulnya yang baru saya selesai baca juga yang dieditori oleh Simon Halliday dan Patrick Smith dari penerbit Bloomsbury itu tentang judulnya Human Rights Brought Home, a Socio-Legal Perspective on Human Rights in the National Context. Nah, di dalam buku itu tuh menceritakan bahwa HAM banyak tertuang pada instrumen legal pada level internasional. Maka perlu melihat bagaimana instrumen internasional HAM tersebut diaplikasikan di level nasional. Terlebih HAM itu kan sebetulnya intinya merupakan perwujudan dari human dignity atau martabat manusia kan banyak diperdebatkan nih sebagai konsep yang katanya datangnya dari Barat. Nah, konsep universalitas dari HAM sendiri kan juga banyak dikritisi karena itu dilihat sebagai upaya invasi Barat terhadap partikularitas negara-negara non-Barat. Padahal sebetulnya nggak begitu juga kan, karena universalitas HAM itu kan karena nilai yang muncul, karena manusia itu martabatnya sebetulnya sama, tidak peduli latar belakang, ras, suku, gender, kepercayaan politik, kepercayaan agama, dan sebagainya. Maka dari itu, pengaplikasian konsep HAM harus dimobilisasi di level nasional melalui human rights activism. Nah, pada kali ini kita akan sama-sama berdiskusi dengan Dio tentang mobilisasi HAM dan hal-hal yang lain yang terkait, khususnya tapi tidak terbatas pada bidang spesialisasinya Dio tentang hak-hak pengungsi atau refugee rights. Mungkin bisa mulai Dio dengan memperkenalkan diri, pekerjaan, cerita tentang pengalaman advokasi di bidang human rights, khususnya hak pengungsi di Indonesia. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya Mbak Widya. Ini sungguh kehormatan untuk bisa sharing dan diskusi langsung dengan Mbak Widya dan rekan-rekan yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Dio Fialfat. Sekitar 7 tahun lalu, saya bersama teman-teman di FHUI mendirikan Sandi Institute for Peace and Human Rights, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan teman-teman yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang sama terkait dengan permasalahan hak asasi manusia di Indonesia, terutama kelompok minoritas. Jadi awalnya ini dari grup kecil, grup diskusi di FHUI bersama dosen-dosen FHUI, bersama mahasiswa FHUI, lalu berkembang menjadi sebuah yayasan yang sekarang memiliki kegiatan terkait dengan advokasi HAM di Indonesia, terutama hak-hak kelompok minoritas dan juga pengungsi serta pencari suaka yang ada di Indonesia. Jadi setelah 7 tahun berdiri, Sandi Institute itu sudah melakukan 4 riset besar, yang mana itu riset yang bekerja sama dengan World Bank, UN, dan lembaga-lembaga lokal dan internasional lainnya. Dan juga setelah berdiri selama lebih dari 7 tahun, Sandi Institute juga sudah mendidik sekitar lebih dari 200 pencari suaka dan pengungsi melalui program Sunrise Refugee Learning Center, di mana di sana mereka diberikan pengetahuan dan skill terkait dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta skill-skill lainnya seperti public speaking, dan juga skill-skill yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Jadi itu
background dari Sandi Institute dan kenapa dulu saya dan teman-teman di FHUI juga mendirikan Sandi Institute, karena kami memiliki pemahaman yang sama, memiliki concern yang sama, dan kami berharap agar pemahaman kami bisa lebih banyak lagi didengar oleh masyarakat di luar sana. Karena seperti yang kita perhatikan sekarang, tren perkembangan masyarakat itu sekarang menjadi semakin konservatif dan semakin tidak peduli dengan isu-isu hak asasi manusia. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Dari dulu kita sudah melihat perkembangannya bagaimana sekarang, hal-hal dan norma-norma yang berkembang di masyarakat sekarang itu sudah tidak lain lagi dengan semangat-semangat prinsip pemajuan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan prinsip rule of law. Yang mana sekarang kalau kita lihat di level negara, ada level eksekutif dan legislatif, itu juga sudah semakin menurun semangat hak asasi manusianya. Kita lihat dari prinsip-prinsip demokratis untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan rancangan kitab undang-undang hukum pidana, omnibus law, itu tidak mendengar keluhan-keluhan dan saran-saran dari masyarakat kecil, terutama masyarakat yang tertindas. Jadi memang isu HAM ini menjadi sangat penting karena memang trennya kalau kami perhatikan dari Sandi Institute itu adalah masyarakat cenderung semakin konservatif dan pemerintah juga mau nggak mau harus mendengar keinginan masyarakat. Jadi kalau memang pemerintah tidak mendengar keinginan masyarakat yang konservatif, ya mereka juga akan kehilangan basis masanya. Jadi kalau kita sekarang melihat permasalahan yang ada, itu juga harus dilihat perspektif dari sosiologinya. Kenapa ada produk hukum yang sekarang sangat konservatif, tidak ramah HAM dan lain sebagainya? Ya karena memang dari konteks sosiologis di masyarakat itu diinginkan. Jadi pemerintah mendengarkan hal itu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pendidikan terhadap demokrasi, pendidikan terhadap rule of law, pendidikan hak asasi manusia itu masih kurang dirasakan oleh masyarakat secara luas. Jadi dengan minimnya pemahaman hak asasi manusia, minimnya pemahaman terhadap kemajuan demokrasi, ya itu menyebabkan masyarakat trennya cenderung berubah menjadi lebih konservatif dan hal tersebut pasti didengar pemerintah ya. Kita lihat sekarang bagaimana negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip hak asasi manusia. Itu sih Mbak. Ya, ya. Makasih Dio. Ini banyak banget sih hal yang menarik yang saya catat. Pertama, public participation itu menjadi hal yang krusial ya dalam penegakan HAM atau formulasi kebijakan yang berperspektif HAM. Tapi ya seperti yang kita ketahui ini sayangnya di hari HAM sedunia ini beberapa hari sebelumnya kita dihadiahi dengan produk hukum yang mungkin problematik dari banyak sisi hak asasi manusia. KUHP kita yang baru itu dari perspektif hak privacy, dari perspektif kebebasan berpendapat segala macam itu sangat-sangat problematis gitu. Tapi selain itu juga menarik karena latar belakang dia untuk mendirikan Sandia Institute dan akhirnya operasionalisasi dari Sandia Institute itu sangat sangat praktikal dengan sangat menangkap isu-isu apa namanya refugee yang ada dan mengetahui apa sih apa practicalities yang dibutuhkan oleh pengungsi di Indonesia pada khususnya. Tapi hal ini juga membuat saya jadi tertarik karena memang kesadaran HAM masyarakat itu nggak terlalu tinggi, tapi isu-isu human rights itu kan salah satu isu yang mungkin menarik bagi generasi muda pada umumnya. Tapi biasanya dan legal scholars juga pada khususnya, tapi biasanya hak-hak pengungsi itu nggak terlalu menjadi sentral ketertarikan masyarakat gitu atau legal scholars gitu. Terus dan bahkan di Indonesia kan belum diratifikasi yang tentang Refugee Convention itu. Nah, yang membuat Dio tertarik spesifiknya terhadap isu ini apa ya? Iya kebetulan di FHUI itu kan ada studi peminatan sosiologi dan ketika belajar terkait dengan hukum dan permasalahan sosiologis di masyarakat itu saya akhirnya paham kalau ada pengungsi yang ada di Indonesia dari jumlahnya pada saat itu cukup besar, lebih dari 14.000. Jadi ketika belajar di FHUI saya dikenalkan dengan keadaan dan situasi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Di situ saya baru aware, saya baru tahu ada pencari suaka ya di Indonesia, ada pengungsi ya di Indonesia.
Jadi memang dari pembelajaran secara teoritis di ruang kelas, saya mengaplikasikan pengetahuan yang saya dapat di ruang kelas. Pada saat itu saya belajar dengan salah satu dosen dari Social Legal Studies, Bang Heru, dan di sana saya Ya, juga Pak. jadi paham bahwa ternyata di Indonesia itu banyak pengungsi dan pencari suaka Rohingya, banyak pencari suaka dari negara-negara lainnya. Dan karena atas kesadaran tersebut, saya diskusi dengan teman-teman di LBHI, di Suaka, di JRS, dan karena memahami kebutuhan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia akan hak-hak dasarnya, yang mana pada saat itu dan mungkin saat ini juga belum bisa dipenuhi secara maksimal, ya saya dan teman-teman di Sandia Institute uh, memfokuskan kegiatan kami bukan hanya sekedar belajar hal-hal teoritis terkait dengan permasalahan konteks sosial, hak asasi manusia, rule of law, dan sebagainya, tetapi bagaimana hal-hal tersebut, bagaimana kelompok diskusi eksklusif elitis yang ada di FAUI ini bisa menjangkau masyarakat di luar sana, bisa menjangkau teman-teman pemuda di luar sana yang non hukum, agar mereka ini bisa tahu bahwa di Indonesia itu staf fundamental normnya itu adalah Pancasila, yang mana di situ dijamin kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan di konstitusi kita juga di Undang-Undang Dasar 1945 dijamin juga hak-hak asasi manusia. Dan juga kita juga sudah meratifikasi banyak konvensi terkait dengan hak asasi manusia, kita punya undang-undang HAM. Gitu. Jadi ketika teman-teman yang ada di luar sana yang non hukum dan tidak memiliki background hukum, dan ketika mereka beranggapan bahwa HAM itu adalah produk barat, kayak HAM itu adalah konsep teoritis yang nggak applicable gitu, ya teman-teman di sana itu tuh punya visi ke depannya bagaimana pengetahuan teoritis hukum itu bisa dipahami oleh masyarakat di luar sana. Backgroundnya apapun itu bisa paham dengan konsep hukum dan hak asasi manusia. Bahwa HAM itu dijamin di UUD 1945, HAM itu merupakan instrumen hukum yang harus ditaati, bukan hanya kajian teoritis yang menjadi pemanis aja ketika kita membicarakan satu isu. Gitu. Jadi dengan semangat itu kita bertransformasi di sana itu dari grup diskusi yang eksklusif aja, yang tidak multidisipliner, hanya perspektifnya hukum saja. Kami ingin teman-teman di luar sana juga paham terkait dengan hukum dan hak asasi manusia, dan juga kami memperluas network dan jaringan kami untuk juga merangkul rekan-rekan volunteer dari disiplin ilmu lainnya, dari hubungan internasional, sosiologi, arkeologi, politik, komunikasi, dan lain sebagainya. Gitu sih, Mbak. Oke. Iya, saya juga pertanyaan saya tadi, kenapa kok Dio spesifik banget tertarik dengan isu refugee? Mungkin juga saya juga sebelumnya sudah mendengar baik dari Pak Heru ataupun kebetulan dari salah satu anggota keluarga saya sendiri yang memang dulu bekerja di perbatasan apa namanya, Laut Indonesia. Di situ beliau bercerita bahwa karena beliau yang bertanggung jawab, itu banyak loh sebetulnya pengungsi-pengungsi dari negara-negara tetangga kita yang diperlakukan secara nggak baik apa namanya, di perjalanan waktu dia seharusnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan akhirnya terdampar di mana. Itu kan apa namanya, isu kemanusiaan yang sebetulnya nggak banyak disadari dan nggak banyak diketahui kalau nggak punya resource person yang ada. Tapi hal lain yang membuat saya tertarik, kenapa Dio tertarik sama isu refugee itu, orang yang dari luar yang perlu suaka di Indonesia, adalah salah satu problematisnya begini, konsepnya rule of law itu sendiri kan ada dua konsep atau tujuan utama dari rule of law. Pertama, memproteksi masyarakat dari pemerintah dan memproteksi masyarakat terhadap masyarakat lain. Tapi dengan konsep itu juga ada loophole sebetulnya. Jadi apakah masyarakat dari negara lain atau pengungsi atau imigran atau apapun. Nah, kalau misalnya di Eropa tuh udah apa namanya, udah sering dibahas ini, apakah imigran seperti saya ini dilindungi apa namanya, punya hak yang sama atau tidak. Pada praktiknya sih ya. Tapi kalau di Indonesia itu refugee pada khususnya itu kan bahkan bukan imigran, bukan ekspatriat,
nggak banyak orang-orang yang punya kesadaran tentang itu, apalagi karena rule of law itu kayak fokusnya itu pada warga negara sendiri dan pemerintah terhadap warga negaranya, jadinya kan iya saya amazed saja bagaimana Dio bisa menangkap maksudnya isu tetap isu kemanusiaan dan penting di ranah human rights sendiri. Tapi saya mau balik lagi dari tadi yang saya bilang awal, tadi saya sempat menyinggung bahwa kita tidak meratifikasi, apalagi kita nggak meratifikasi konvensi tentang itu kan hak-hak pengungsi yang tahun 51 itu. Terus menurut Dio dengan tidak diratifikasinya konvensi itu, apakah ada framework pelindungan bagi pengungsi yang bisa dijalankan, dan menurut Dio tuh dengan tidak diratifikasinya konvensi Refugee Convention ini, apa sih yang digambarkan dari keseluruhan pelindungan HAM di Indonesia itu bagaimana sih? Ya, ini topiknya sangat menarik, karena memang Indonesia belum ratifikasi konvensi terkait dengan status pengungsi, konvensi 1951. Namun, kita juga harus sadar bahwa kita bagian dari masyarakat internasional, dan kita sebagai negara bersama-sama dengan negara lainnya di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu kita sudah sudah menyatakan persetujuan terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Itu dasar utamanya. Kita sudah bersepakat dengan komunitas internasional untuk menghargai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, untuk menghargai universalitas HAM. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai anggota ASEAN, itu kita juga sudah punya deklarasi HAM ASEAN. Jadi memang dari perspektif hukum internasional, secara prinsip hukum internasional, kita sudah punya komitmen untuk menghargai prinsip-prinsip tersebut. Namun secara lebih kuat lagi, kita juga sudah meratifikasi banyak sekali konvensi internasional terkait dengan hak asasi manusia yang pada dasarnya melindungi hak asasi manusia siapapun itu, backgroundnya apapun itu yang ada di wilayah suatu negara. Dalam konteks Indonesia, kita itu sudah meratifikasi CPR, ICESR, kita sudah meratifikasi CAP, CRC, CIDO, dan Indonesia itu tergolong menjadi negara salah satu yang paling banyak ratifikasi konvensi HAM. Semuanya itu memiliki sudah seharusnya dihormati dan diimplementasikan. Kita juga secara spesifik memiliki undang-undang hak asasi manusia yang mengatur hak dari setiap orang yang ada di Indonesia, termasuk dengan pencari suaka dan pengungsi. Dan dari kerangka hukum domestik pun kita juga sudah memiliki pengaturan hukum yang sangat komprehensif. Kalau kita melihat di UUD 1945 pasal 28G ayat 2, di situ dijamin bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk bebas dari rasa takut dan juga hak untuk mencari suaka di negara lain. Jadi dalam konteks ini kan Indonesia menjamin orang yang mencari suaka yang lari ke Indonesia. Dan juga pasal tersebut diijawantakan di Undang-Undang HAM. Di Undang-Undang HAM juga dijamin hak untuk mencari suaka. Di Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, di situ diberikan mandat kepada Presiden untuk menangani permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia. Dan dari undang-undang tersebut terbitlah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang mana di dalamnya mengatur bahwa penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia itu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan prinsip-prinsip hukum internasional. Yang mana kalau kita melihat ada 3 prinsip utama perlindungan pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia. Pertama itu non-refoulement. Artinya orang tidak boleh dikembalikan secara paksa ke negara asalnya ketika dia akan menghadapi bahaya persekusi di negara asalnya dikarenakan identitas, pandangan politik, dan juga keanggotaan kelompok sosial dari individu tersebut. Jadi kalau berdasarkan prinsip ini, Indonesia sudah seharusnya menerima mereka dan tidak mengembalikan ke negara di mana dia akan menghadapi persekusi. Prinsip ini merupakan hukum positif di Indonesia karena prinsip ini merupakan hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat jus cogens yang berarti tidak bisa dikecualikan dalam konteks apapun. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa melihat prinsip ini di dalam penerjemahan dari ICCPR yang disampaikan oleh
Dewan Komite terkait dengan implementasi ICCPR di negara-negara anggotanya. Itu diimplementasinya itu hak untuk mendapatkan rasa aman, itu juga diperluas definisinya sampai dengan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan reform. Juga diratifikasi di Convention Against Torture. Di sana dilarang untuk orang dikembalikan ketika dia menghadapi bahaya persekusi negara asalnya. Dan juga kita bisa melihat di konvensi hak anak yang juga sudah diratifikasi, tidak boleh anak dikembalikan ke negara asalnya ketika dia menghadapi persekusi di negara asal. Jadi kalau kita melihat walaupun Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951 terkait dengan status pengungsi, namun tataran hukum Indonesia untuk melindungi hak-hak dasar pengungsi terkait dengan hak untuk tidak dikembalikan secara paksa ke negara asalnya, principle of non-refoulement, itu sangat kuat dan sudah berlaku sebagai hukum positif. Namun pada praktiknya banyak dari pencari suaka dan pengungsi yang pernah saya tangani, mereka ini tetap dikembalikan secara paksa ke negara asalnya, dan pada konteks itu Indonesia telah melakukan pelanggaran hukum kebiasaan internasional, pelanggaran hukum positif yang berlaku di negaranya, dan pelanggaran prinsip-prinsip HAM yang terdapat di deklarasi HAM ASEAN. Yang kedua itu terkait dengan prinsipal of non-penalization. Artinya orang mencari suaka di Indonesia tidak boleh dipidana. Karena kita harus melihat ketentuan yang ada di peraturan hukum terkait dengan termasuk pidana yang ada di Indonesia. Dan kita lihat ada prinsip atau asas legalitas. Jadi tindak pidana itu harus diatur terlebih dahulu baru bisa dipidana. Sejauh ini tidak ada ketentuan yang bisa mempidana orang mencari suaka di Indonesia. Jadi sebenarnya orang mencari suaka itu tidak boleh dipidana di Indonesia, dan ini merupakan prinsip dasar perlindungan mencari suaka dan pengungsi, dan sudah ada kerangka hukum jelasnya di mana mereka tidak boleh dikriminalisasikan ketika mereka mencari suaka di Indonesia. Dan juga seperti yang dijelaskan sebelumnya, merupakan hak konstitusional, diatur di Undang-Undang HAM, dan juga diatur juga di Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, Peraturan Presiden, dan lain sebagainya. Dan tidak ada ketentuan yang mempidanakan. Jadi berdasarkan asas legalitas, tidak boleh dipidana. Namun, pada praktiknya, saya juga pernah menemui kasus di mana orang mencari suaka itu dipidanakan karena permintaannya untuk mencari suaka di Indonesia. Itu menjadi permasalahan. Terus yang ketiga itu prinsip non-diskriminasi. Kalau kita merujuk kepada seluruh konvensi HAM, undang-undang HAM, dan konstitusi kita, di sana dijamin bahwa negara itu akan memastikan bahwa setiap orang, terlepas bagaimanapun background-nya, tidak boleh didiskriminasi berdasarkan identitas dia dan harus dihormati hak asasi manusia. Jadi dari kerangka hukum dari konstitusi, dari peraturan perundang-undangan secara umum juga sudah sangat komprehensif. Jadi walaupun Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951, kita tetap terikat pada konstitusi kita, undang-undang HAM, dan juga konvensi internasional terkait dengan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Jadi mungkin secara umum seperti itu sih, Mbak. Oke. Jadi sebetulnya prinsip-prinsip perlindungan terhadap pengungsi itu kan memang prinsipnya tersebar di berbagai macam peraturan perundang-undangan, baik level nasional ataupun internasional yang sudah kita ratifikasi, dan tidak ada alasan untuk tidak mengimplementasi perlindungan hak terhadap pengungsi. Ini logikanya tuh seperti, saya kalau mengambil contoh Amerika Serikat yang tidak meratifikasi CIDO, tapi tidak CRC, tapi konvensi hak hak atas anak, tapi bukan berarti di sana diperbolehkan kan hak hak anak itu ditinggirkan, karena bagian dari UDHR juga, dari kenyataan bahwa universalitas hak asasi manusia itu impose terhadap negara-negara pesertanya, maka negara tersebut juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sudah menjadi customary international law gitu. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai avid ratifier, kalau bisa dibilang, apapun konvensi HAM-nya udah banyak banget yang diratifikasi. Kalau kita lihat contoh-contoh dari negara Asia Tenggara lain, contohnya Malaysia, Singapura aja, bahkan mereka nggak ratifikasi ICCPR, ICTR. Pada level hukum mungkin sudah satu langkah di depan, tapi pada level komitmen itu bahasan lain mungkin.
Indonesia aja yang sudah banyak meratifikasi konvensi apa namanya nilai-nilai dari konvensi tersebut yang sudah diratifikasi tidak dijalankan dengan baik. Artinya yang sudah menunjukkan komitmennya saja tidak bisa memastikan bahwa Indonesia menjalankan konvensi itu dengan baik. Apalagi belum di apa namanya ratifikasi. Kalau menurut Dio sendiri, meskipun sudah ada prinsip-prinsipnya yang bisa melindungi hak hak pengungsi, masih penting nggak itu apa ratifikasi apa namanya konvensi hak pengungsi tahun 1951 itu? Ya, kalau saya sih secara personal, apakah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi 1951 terkait dengan hak status pengungsi itu ya, jadi kembalikan lagi oleh kebutuhan dari pemerintah. Karena walaupun Indonesia tidak meratifikasi, Indonesia juga bisa membuat peraturan perundang-undangan yang menghargai hak-hak dari pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia ketika ada keperluan untuk meratifikasi. Jadi ketika pemerintah ingin memiliki kekuasaan lebih terkait dengan proses penentuan status pengungsi dan juga proses pengelolaan data pengungsi itu bisa melalui ratifikasi karena di situ juga akan diatur bahwa proses-proses tertentu itu akan dipegang oleh pemerintah. Karena kalau saat ini ketika Indonesia belum meratifikasi itu penentuan status pengungsi, pendaftaran pencari suaka dan pengungsi itu diserahkan ke UNHCR. Namun ketika pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi 1951 serta protokolnya, dimungkinkan untuk pemerintah Indonesia memiliki kapasitas sendiri untuk melakukan sistem pendaftaran pencari suaka dan pengungsi, pengelolaan datanya, dan juga untuk penentuan status pengungsi. Jadi ketika orang mencari suaka di Indonesia nanti akan ada proses penentuan status pengungsi, yang mana proses ini juga merupakan proses kuasi hukum karena di sini ada akibat hukum. Eh, pada saat ini dipegang oleh Indonesia. Ketika diratifikasi dimungkinkan pemerintah untuk memiliki kekuasaan lebih untuk mengelola proses-proses tersebut. Jadi sebenarnya ratifikasi itu secara praktis dan teknis sangat bermanfaat untuk pemerintah Indonesia. Namun dari perspektif pengungsi, benefitnya itu akan lebih banyak lagi dirasakan oleh pengungsi. Kenapa? Karena ya hak-haknya, hak dasarnya akan lebih dijamin lagi dan pengaturan terkait dengan hak-hak dasar mereka akan lebih jelas, lebih eksplisit, dan juga ya akan ada mekanisme tersendiri untuk memantau implementasi dari konvensi yang sudah diratifikasi. Kalau sekarang kan kita memantau, memonitor penerapan apa ya perlindungan pengungsi di Indonesia melalui instrumen lain seperti misalnya ICCPR, CSR, atau SIDO dan lain sebagainya. Tapi kalau ketika kita sudah beratifikasi, kita kan punya mekanisme di mana kita bisa memonitor lebih baik lagi terkait dengan penerapan perlindungan pengungsi yang ada di Indonesia sesuai dengan proses-proses yang diatur oleh Konvensi 19. Itu sih. Ya betul-betul sih kayak Dio bilang eksplisitas dan komitmen dari ratifikasi itu penting meskipun bukan segalanya ya tetap harus dimobilisasi tapi itu jadi penting buat melindungi orang-orang yang harus dilindungi gitu seperti pengungsi. Saya mau kembali ke praktikalnya karena Dio sudah berpengalaman. Kalau dari pengalamannya Dio, contoh isu-isu dari hak-hak pengungsi dan permasalahannya di Indonesia itu apa sih? Dan juga bottlenecks dari perlindungan hak-hak pengungsi itu apa aja di Indonesia? Um, Perlindungan pencari suaka pengungsi sebenarnya sudah dijamin dan kita harus menghormati konstitusi kita di mana mereka juga seharusnya diberikan apa ya hak-hak dasar yang layak dan patut. Namun pada implementasinya mereka itu masih terbatas untuk mendapatkan hak untuk sandang tangan papan karena juga negara belum secara aktif memberikan hal tersebut kepada mereka dan juga dari organisasi internasional yang memiliki mandat untuk menangani mereka ya juga memiliki keterbatasan. Perlu dipahami bahwa organisasi internasional bukanlah negara yang memiliki resources yang besar dan cukup untuk menangani permasalahan ini. Jadi dalam pandangan organisasi internasional mereka itu bukan negara dan mereka itu fungsinya adalah untuk mensupport negara. Jadi yang memiliki mandat utama untuk perlindungan pengungsi dan pemenuhan hak-hak pengungsi sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu negara. Jadi
kendalanya adalah ketika uh, negara membatasi hak-hak pencari suaka dan pengungsi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang disebutkan sebelumnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan perlakuan bebas dari diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi memang yang membatasi pengungsi dan pencari suaka untuk mendapatkan hak dasarnya itu adalah bagaimana pada level kebijakan publik itu pemerintah bisa memformulasikan kebijakan publik yang mengakomodir kebutuhan dasar dari pencari suaka dan pengungsi. Karena kalau kita mengacu kepada instrumen hukum seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, Mbak, kalau instrumen perlindungan hukum di Indonesia walaupun tidak sempurna sudah cukup komprehensif. Namun pada level implementasinya itu belum diterapkan secara optimal. Nah, salah satu contoh saja yang bisa saya angkat itu adalah di CRC, di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak itu berhak untuk mendapatkan akta kelahiran karena ini merupakan identitas hukum mereka. Dan juga setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan karena mereka perlu ini untuk tumbuh dan berkembang dan juga untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Tapi pada level implementasinya, pencari suaka dan pengungsi tidak bisa mendapatkan hak kelahiran. Walaupun sudah jelas-jelas di undang-undang dan di undang-undang konstitusi kita mewajibkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pencatatan sipil. Kedua, mereka bisa mengakses pendidikan, tapi itu hanya berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Dan juga mereka itu memiliki keterbatasan tidak bisa mendapatkan NISN, nomor induk siswa nasional, yang berimplikasi pada ketika mereka sudah lulus itu mereka tidak bisa mendapatkan ijazah. Jadi kan walaupun mereka datang duduk di kelas belajar menimba ilmu, tapi mereka tidak mendapatkan ijazah, yang mana seharusnya ketika dia sudah lulus itu dia mendapatkan ijazah sebagai bukti dia sudah menempuh pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi memang hak dasar instrumen hukumnya sudah cukup jelas, namun pada level implementasinya banyak sekali kendala teknis yang diperlukan untuk adanya revisi pada level peraturan dan satu di bawah undang-undang. Jadi memang masih banyak keterbatasan di mana pencari suaka pengungsi di Indonesia itu haknya belum bisa dipenuhi secara seutuhnya, selayaknya seperti itu. Oke, kalau gitu itu benar-benar bergantung kepada pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab, dan oleh karena itu um, apa namanya, tanggung jawabnya itu ya harus diimplementasikan bukan hanya pada level ke peraturan yang umum aja, tapi kebijakan sampai level level teknis ya, sampai misalnya tadi Dio bilang apa namanya, permasalahan apa namanya, nomor induk, ijazah, terus akta lahir, catatan sipil, itu kan hal-hal teknis yang harus diperhatikan, dan kalau nggak diperhatikan juga nggak memenuhi apa namanya, aspek-aspek perlindungan yang baik juga gitu. Tapi tidak hanya hak-hak pengungsi kan ya, secara keseluruhan kan memang duty bearer dari hak asasi manusia itu kan negara, tapi nggak bisa kita pungkiri bahwa semua masyarakat itu ya pemangku kepentingan, semua masyarakat adalah stakeholder dalam perlindungan HAM gitu. Apa sih minimum yang bisa dilakukan masyarakat untuk dapat berperan serta mendukung nilai-nilai HAM, uh, ya supaya ini juga, supaya apa namanya, supaya mewujudkan masyarakat yang lebih humanis dengan HAM gitu, yang menjunjung martabat manusia, human dignity berdasarkan prinsip-prinsip HAM. Menurut Dio itu apa ya? Yang paling penting sih dari masyarakat secara umum agar kita itu bisa bersama-sama melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia yang ada di Indonesia itu ya kita berbicara secara aktif dan kita terlibat di diskusi-diskusi kebijakan publik, diskusi-diskusi pembuatan peraturan perundang-undangan agar suara-suara kita itu bisa didengarkan oleh pemangku kekuasaan. Karena ketika kita diam, itu mereka akan semakin sewenang-wenang dan hak kita akan semakin dibatasi. Kita selama ini selalu aktif untuk mengadvokasikan agar uh, undang-undang perlindungan kekerasan seksual untuk uh, di apa
dikeluarkan oleh pemerintah, disahkan oleh pemerintah, itu prosesnya berjalan melalui proses yang sangat lama sekali dan sangat panjang dan melalui beberapa proses penundaan. Kita secara aktif aja untuk mendapatkan hak dasar untuk penyintas kekerasan seksual itu ketika kita mengadvokasi pemerintah itu belum didengarkan secara optimal. Apalagi kalau kita diam, gitu. Kita yang selama ini mengkritik eksekutif, legislatif dengan secara keras, secara lantang, itu belum didengar. Buktinya saja RKUHP tetap disahkan menjadi KUHP. Dan juga di sana pasal-pasal yang sangat problematis masih juga masih disahkan juga. Kita yang secara aktif aja belum tentu didengar, apalagi kalau kita diam. Jadi hak-hak kita akan semakin dibatasi. Jadi kita harus turut serta aktif di sosial media, di kegiatan-kegiatan secara langsung, di level akademisi, di level perbincangan dengan orang di jalan, dengan abang gojek, dengan driver gokar, ajak mereka bicara. Kalau kita punya pemahaman tertentu, kita sebarkan pemahaman-pemahaman kita. Misalnya kemarin itu saya melakukan diskusi dengan teman-teman di Sandi Institute terkait dengan permasalahan KUHP yang sangat problematis. Saya juga diskusi dengan teman-teman dari FAUI. Saya juga diskusi dengan teman-teman di kantor saya untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman terkait dengan hak asasi manusia, untuk bertukar pikiran, untuk memberikan pemahaman-pemahaman terkait hak asasi manusia agar lebih banyak lagi orang yang paham ketika kita secara bersama-sama mengajukan ke pemerintah untuk mereka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ramah HAM, itu akan lebih lunak kalau kita memiliki pendukung yang luas, pendukung yang banyak. Ya, cara kita mendapatkan pendukung yang banyak itu adalah dengan menyebarkan dan sharing terkait dengan pengetahuan yang kita punya. Jangan di circle kita aja, kalau bisa ya orang-orang yang di luar sana yang tidak memiliki pemahaman HAM sama sekali, karena mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan HAM dengan abang Gojek, abang driver yang lainnya. Ya kadang-kadang kalau saya ya di perjalanan ya ngobrol aja secara informal gitu. Karena ya melalui diskusi kita kan tahu bagaimana masyarakat secara umum itu berpikir atau melihat terhadap produk tertentu. Dan ketika kita juga sharing tentang pengetahuan kita, mereka juga belajar dan mereka juga akan menduplikasi pengetahuan yang didapat dari kita ke keluarga mereka, ke teman mereka, circle mereka. Jadi menurut saya diskusi dan menyampaikan pendapat kita, menyampaikan berekspresi terkait dengan pendapat kita adalah hal yang krusial dan paling penting untuk perlindungan HAM di Indonesia. Karena kalau kita diam, hak kita akan semakin dibatasi. Dan kalau kita berbicara, dan semakin banyak pendukung yang akan kita dapatkan untuk mengoptimalkan penerapan hak asasi manusia. Ya, dengan kata lain, ini penting banget untuk menginklusifkan HAM. Ya. Jadi bukan membuat HAM sebagai sebuah code atau istilah asing buat masyarakat gitu. Memasyarakatkan hak asasi manusia itu penting gitu, dan memperjelas isu yang masih abu-abu di masyarakat kalau misalnya memang abu-abu gitu. Nah, terakhir nih sebelum Dio pergi ke dokter gigi, final remarks-nya apa? Mungkin kalau bisa dengan catatan-catatan tentang kondisi penegakan HAM di Indonesia dan hal-hal yang perlu dievaluasi. Iya, tren sekarang saya lihat dari penegakan HAM di Indonesia itu sangat mengkhawatirkan karena dari proses pembuatan omnibus law dan juga proses pengesahan RKUHP itu sudah sangat tidak demokratis. Saya sebagai orang yang sangat aktif mencari draft terbaru untuk disahkan, dan saya punya akses ke banyak instansi, ke banyak pemangku kepentingan, itu saya tidak berhasil mendapatkan. Apalagi orang awam di luar sana yang tidak memiliki link untuk mendapatkan akses terkait dengan bagaimana wakil rakyat mereka itu mendiskusikan nasib dan kehidupan mereka. Orang yang secara aktif saja mengejar-ngejar legislatif untuk mendapatkan draft terbaru dan untuk dilibatkan di proses pembuatannya, itu tidak bisa mendapatkan akses. Apalagi orang di luar sana yang tidak punya akses, tidak memiliki pengetahuan hukum, dan juga belum tentu memiliki resources yang perlu untuk terlibat secara aktif untuk pembuatan hukum yang ada di Indonesia. Jadi tren
tren sekarang itu sudah sangat mengkhawatirkan karena pembuatan hukum di Indonesia dan pembuatan kebijakan di Indonesia sudah sangat tidak demokratis, tidak memenuhi elemen partisipasi masyarakat sama sekali. Menurut saya sudah tidak. Sudah tercermin di Omnibus Law, sudah tercermin juga di KUHP terbaru. Itu pertama. Terus yang kedua, saya juga melihat tren bahwa sudah ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan bahwa hak-hak kebebasan sipil semakin dibatasi. Jadi sudah ada pengaturan-pengaturan di KUHP yang mana bisa mengkriminalkan kebebasan berekspresi. Ini juga sangat mengkhawatirkan. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kebebasan berekspresi, berpendapat, berdiskusi, menyampaikan pikiran dan pandangan itu adalah hal yang sangat esensial untuk penegakan HAM, untuk advokasi HAM. Jadi kalau hal tersebut dibatasi, tidak hanya itu melanggar HAM, karena melanggar kebebasan berekspresi, itu juga memundurkan HAM, karena tidak akan ada diskusi-diskusi HAM lagi, karena orang takut dipidanakan. Jadi memang trennya itu sekarang sudah sangat mengkhawatirkan, tren perkembangan HAM dan demokrasi Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dan kita sebagai masyarakat, sebagai orang biasa, kita harus secara aktif dan secara lebih kritis lagi menyampaikan pendapat kita kepada pemegang kekuasaan agar supaya suara kita lebih didengar lagi ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Mbak Widya atas undangannya untuk diskusi ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan juga ini saya juga ngefans sama Mbak Widya sekarang lagi PhD di Belanda. Semoga lancar studinya dan semoga saya bisa mengikuti jejaknya untuk sekolah lagi. Saya baru berangkat, baru balik minggu depan sih. Sekarang lagi di Indonesia. Makanya ini batch terakhir dari LSE supaya waktunya sama. Terakhir sebelum saya balik. Jadi ini harus ditutup dulu. Nah, tapi terima kasih banget Dio. Ini ngambil waktunya Dio untuk ke dokter gigi juga. Tapi karena waktunya udah berakhir. Meskipun diskusi hari ini sebenarnya sangat menarik dan menarik untuk dilanjutkan, tapi saya harus tutup LSE Tea Time Series ini. Mungkin kalau bisa saya simpulkan dari diskusi hari ini tuh sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhi implementasi HAM, antara lain politik, sosial, dan arah kebijakan pemerintah, dan apakah kebebasan pendapat dan berpikir itu diperbolehkan atau difasilitasi atau tidak oleh pemerintah, itu menjadi hal-hal yang krusial. Dan pada akhirnya faktor-faktor tersebut itu yang menjadi dominan, yang menunjukkan bagaimana instrumen hukum hak asasi manusia itu dijalankan. Jadi sekedar ratifikasi aja belum cukup, banyak-banyakan ratifikasi ataupun bahkan mencantumkan di perundang-undangan dasar juga nggak cukup kalau misalnya level implementasinya nggak ada. Akhir kata, terima kasih sekali lagi Dio udah mau berbincang-bincang sama kami dan sudah berkontribusi untuk memperkaya bahasan kita tentang sosiolegal dan membantu menginklusifkan sosiolegal dan hak asasi manusia. Terima kasih ya Dio, aku tutup. Bye. Ketemu lagi. Selalu Mbak. Terima kasih, sehat selalu juga.